Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video SACS. Jadi kita langsung aja. Yang kan kemarin tuh udah pakai SACS tuh. Nah, karena ibunya minta kalian cepet-cepet, kemarin tuh benar-benar seadanya aja. Jadi nggak sepenuhnya akurat. Sorry, nggak sepenuhnya akurat yang kemarin itu. Jadi kita bakal memperbaikinya lagi. Pertama, nih, kalian bisa screenshot dulu ini. Anggap nih, ini screenshot nih. Oke, tetap dipakai nanti. Jadi yang membedakan adalah nanti tuh di sini nih yang negatif 134 ini. Nah, tadi kan kita udah ngerjain file tuh. Berapa tadi fileku? Di file. Nah, fileku tadi kan 40 feet. Ini bakal ditambahkan di elevasi nanti. Di sini E4. Oke, kita pastikan aja rumusnya negatif kurung sorry, positif ya. Oke, jadi gini, sama dengan negatif ini baru tuh E4 Pak 1 betul ini ditambah sama filenya tadi. Ya, ini. Ya. Oke, dapatlah rumusnya. Ini hanya untuk contoh, makanya kalian harus ganti. Kalau misalnya sama seperti ini nggak masalah. Taunya nggak usah diulang. Pokoknya tadi kan udah di screenshot. Nah, ya udah nanti masukin lagi, yang membedakannya di file stop elevationnya aja. Oke, aku lanjut di lag. Oke, di lag ini aku baru sadar ternyata pengerjaannya tuh kayak gini. Akuratnya tuh kayak gini. Biar gampang ya. Bentar ya. Oke. Oke, kita lanjut di sini. Jadi bisa dibilang kalau apa namanya, yang kita perlu tahu itu pertama ini kan 90. Kita hanya butuh spannya aja 70 dan 60. Oke. Nih, Y itu naik ke atas atau bisa dibilang vertikal ya. Ya, vertikal. Vertikalnya tadi kan 60 tadi tuh. Coba kita cek. 60, ininya 70, horizontalnya 70. Jadi di sini 70. Sorry, 70. Dan tuh sudah jadi begini. Sesuaikan kakinya, baru butternya sesuaikan. Kalau aku 8. Nih, samakan saja tadi untuk apa namanya, bracing, kalian cari tahu sendiri. Habis itu tinggal apply dan akan terulang punya saya yang tadi tuh. Ya udah, nggak apa-apa. Habis itu kita bakal bikin selar aja. Ingat, cara bikin selar itu mirip seperti bikin main deck. Jadi saya bikin selar aja. Saya harap kalian bisa bikin di main decknya. Oke.
Untuk heli deck nanti kita bikin aja, nanti bikin video terpisah aja. Jadi pertama itu kalian buka plan. Itu ada di mana nih? Ada di home, di display juga ada. Jadi kita buka plan X Y, karena kita hanya ingin melihat dua koordinat saja, X dan Y. Jadi kelihatan seperti tampak atas begini. Oke. Setelah itu kita bisa mendefinisikan ya. Sebelum itu kita memahami dulu dari join. Apa itu join? Jadi join itu kayak sebuah sambungan, kalau nggak salah kan namanya join gitu, sambungan gitu. Nah habis itu kalian bisa buka ini add. Nah oke, jadi kita kan pakai dua ini, add dan relatif. Apa itu add? Kalau kita pilih add, ini dia di koordinat 0. Di koordinat 0. Jadi kalau kalian input, dia itu bakal di tengah sini nih, pas di tengah sini, karena ini adalah koordinat 0. Coba kita masukin, karena di sini kita cek dulu ini elevasinya berapa. Ini join property buat mengecek dia ini ada di mana. Ini kan 35, 30, 28. Oh, ini biasanya kayak yang kita pakai, yang biasa kita lihat tuh nih 28 ini. 28 ini elevasi. Ini kalau kalian mau keluar dari XY, kalian bisa baca ini display ini. Pokoknya beda-beda lah tergantung versi kalian. Kalau aku versi 15 atau yang versi 2021. Ya ini sellernya, jadi kita buka aja lagi. Ini baca ini lagi. Nih, aku perlihatkan lagi untuk add di sini 28. Tadi kan elevasinya, kita mau dia di 0, artinya di tengah sini. Tuh. Oke, mungkin itu aja untuk penjelasan untuk add. Kita lanjut ke relatif. Nah, relatif ini dia biasanya itu relatif itu mulai dari sini. Jadi si titik nolnya si ini mengacu pada sini. Nggak perlu lagi kita masukin elevasinya. Misalnya elevasinya kan 28, jadi nggak perlu. Anggap aku dia mau di sebelah gitu, satu. Tuh dia kan ada di sebelahnya. Dengan bukti ini distance adalah jaraknya ini ke ini. X nya harusnya ini harusnya tambah 1, 3. Tuh dx nya tuh 1. Itu sih fungsinya untuk relatif. Jadi kita akan pakai, paling sering sih pakai relatif ya. Ya ini move relatif nantilah dijelasin. Habis itu kita akan membuat decknya ya. Jadi kita bisa ini. Oke, ini kita bisa ini ke sini. Sorry salah. Sebenarnya bisa sih kalau dari situ itu pakai add. Cuman aku mau pakai yang ini aja, lebih gampang. Ini ke ujung sini berapa adalah negatif 10 dan negatif 10. Ya gini, negatif 10 dan negatif 10. Oke. Dan begitu seterusnya cara pengerjaannya. Oke, mungkin aku next ke yang udah jadi aja karena anggapan. Ntar ya. Oke, tadi untuk mempersingkat waktu, aku langsung kerja di sini aja, langsung yang udah jadi. Baru aku delete dulu joinnya, kan kita pingin itu. Wah, nih kita bisa delete. Sorry, tadi ada kesalahan. Jadi gini, setelah itu kalian bisa relatif lagi ini di sini, ini di mana kita bisa coba lagi bukan coba lagi kayak ya langsung saja begini. Ini ke sini. Waduh, salah ini. Nih, ke sini. 10 ke negatif 10. 10 ke negatif 10 sama negatif 10, 10 negatif 10. Dar, betul kan? Nih. Nah, habis itu kita lihat jarak ke atas, karena saya 3 kaki aja kan. Ini ke sini berapa distance-nya? Nih. 60 feet. Ya udah 60 feet. Relatif ini kita buka 60. Kita pencet 60.
60 karena dia naik ke atas. Vertikal kita bisa masukin di sini 60. Positif ya, karena ke atas. Kalau ke bawah negatif. Oke, ini udah betul. Habis itu kita bisa masukin ini. Tadi sih sama aja kan, kita udah pasti 10. Jadi ujungnya ini udah pasti 10. Kiri ini pasti 10-nya, X-nya ke kiri hanya negatif 10, Y-nya 10 biasa. Betul nggak ya? Oh ya, betul kan? Kalau ini ke kanan itu positif. Ke kanan positif, naik ke atasnya positif. Nah, oke, habis itu ini bisa dibilang cukup cukup jauh sudah. Setelah itu kita bisa buka member. Di sini sih member aku bakal jelasin ini aja. Oke, jadi kita bisa mengerjakan ini bawah ke atas, kiri ke kanan. Jadi pastikan konsisten. Kalau misalnya kalian ngerjain itu konsisten aja. Kalau bawah ke atas, kiri ke kanan. Kalau saya itu tadi bawa ke atas, kiri ke kanan. Kalau kalian mau ke kanan ke kiri nggak masalah, atas ke bawah nggak masalah. Yang penting konsisten aja. Pokoknya jangan sampai itu ubah-ubah lah. Yang penting konsisten aja, jangan sampai ada yang beda aja. Jadi kita lanjutkan. Bawah ke atas, kiri ke kanan. Oke. Setelah itu, kalau dari saya mau ngerjain ini. Oke, jadi caranya itu buat ngerjain secondary girder. Jadi caranya itu simple. Kalian add dulu member ini ke sini add. Ini ke sini add. Ini ke sini add. Jadi gini guys, jangan sampai kalian ngerjainnya kayak gini. Nah, ini bakal bikin error nanti di SACS-nya. Pastikan ini ke sini menyambung ke sini. Pastikan. Setelah itu kita melihat kalau kalian konsisten per jarak 5 gitu kan. Itu ini kan saya per jarak berapa ya? 10, enggak 5. 5 kan? Di sini 5. Jelas. Nah, itu ada 12, ada 14 ini. Artinya ada 13. 13 secondary girderku. Jadi kita bakal divide. Artinya dipisahkan, dipotong. Kita divide yang dari sini kalau saya. Jadi karena saya anunya 13, di sini 13. Apa 14? Ntar ya, harusnya sih 14 karena ini saya pikir ini terhitung, harusnya sih enggak. Nah, jadi intinya tuh gini. Kenapa harus 14? Padahal tadi kan ada 13 secondary girder karena dia mulainya dari 2. Artinya kita pasti 14 tambah 1, 13 tambah 1 tadi. Punya kalian tambah 1. Pokoknya dia mulai dari 2 ini. Kita lihat pembuktian apakah dia jaraknya 5. Kita bisa lihat di sini. Tuh, 5. Betul, akurat. Setelah itu pertama kalian bisa tandain dulu SG8. Ntar ini aku ganti dulu SG8 nya ke merah. 2, 7. Artinya 7 lah ya. Kayak 7. 7 mana ya? Kita bisa divide di sini. Mana ya divide ya? Member. Di sini kita bisa divide equal parts 7. Oke, apply. Nah, kita tes dulu. Akurat enggak ya? Tuh, betul kan? Nah, ada juga cara lain. Ini sekalian ngajarin kalian juga cara lainnya. Ini tuh bisa pakai gini, perpendicular. Tuh. Ini cara lebih sulit sih, cuman ya namanya aku ngajarin kan, ya udahlah ya. Kalian bakal tahu banyak sih ini. Kenapa aku milih nge-divide tadi juga sama 7 karena ya tadi dia terpisah sama yang di tengah tadi, jadi pasti nggak bisa. Habis itu masih divide nggak ya? Ya, kita masih divide lagi.
kita perpendicular divide ini ke sini, 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 ini ke sini. Oke, jadi setelah itu kalian bisa add membernya apa tuh, taruh deh, add member kiri dulu. Di sini dulu, add member ini dulu, ini sama ini, sama ini, sama ini, kiri kanan. Kayaknya ada yang nggak kiri kanan deh tadi aku. Pokoknya jangan diikutin lah kalau misalnya aku salah kayak gitu. Nih, nih, ini, ini, oke, ini ke sini. Ini nanti kita bakal nge-divide bawahnya juga. Tapi sebelum itu, di sini kan ada satu girder lagi di sini. Ya udah, kita dari saya bisa melakukan namanya equal part ini 2. Nih. Sorry, kenapa 7 ini? Nih, 2. Oke, 2. 2. Ini aku pencet kontrol ya kalau mau banyak gitu. Habis itu kita bisa add dulu. Soalnya enaknya ngerjain secondary ini nanti dulu sih. Setelah itu kita bisa ngerjainnya pakai nih, member ya, member begini. Kalian bisa ngerjain begini. Ini secara klasik atau cara biasa aja. Bukan cara biasa aja sih, cara yang paling biasa dipakai. Atau kalian bisa pakai add immediately individual. Itu nanti dia bakal kayak gini. Itu dia langsung ini, tuh dia langsung ini, tuh dia langsung. Oke, kita mau nge-divide ini sama ini. Caranya kita bisa pakai divide equal part. Tadi kan 14 kan? Tuh, sejajar kan? Oke, add. Oke, ini agak sedikit orang yang sudah terbiasa. Kalian kalau udah terbiasa bakal nggak kagok pakai string. Tapi kalau saranku jangan pakai individual add immediately aja kalau misalnya nggak terlalu bisa. Jadi tuh dia ngerjain kayak gini, 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 cepet. Nah kalau udah selesai, biar dia kalian bisa klik kanan. Jadi perbedaannya, waduh, keluar ini. Wah, keluar. Aduh, oke sih. Ke save nggak ya tadi tuh ya? Harusnya ke save sih. Beberapa. Oke, bakal ku skip aja. Sorry guys, tadi for close. Jadi dibiasakan Ctrl S aja ya. Tadi aku lupa. Nih, kita Ctrl S lagi. Jadi kita sampai mana sih tadi? Seperti kayak tadi ngebahas penjelasan dari individual sama string deh. Jadi kalau individual add immediately ini saya saranin buat kalian cara kerjanya dia ya gini. Dia tidak akan merujuk ke sebelumnya ini ke sini. Nih, jadi kalian tinggal udah nggak perlu lagi klik kanan. Beda kalau string, string harus klik kanan kalian gini, gini, gini. Nah, kalau kalian misalnya anggapannya nggak pencet klik kanan, nggak pencet klik kanan kayak gini, klik kanan, kalian bakal kayak gini nanti. Tuh, salah kan? Jadi ya saranku kalau misalnya belum terbiasa pakai yang biasa aja, pakai yang add immediately biasa aja, yang individual. Kalau saya kan udah terbiasa jadi, aduh sorry, jadi pakai string aja. Tuh, ntar ya. Ya kalau gini sudah kalau pakai string. Klik kanan, klik kanan, klik kanan, kanan. Ya gitu-gitu aja sih, klik kanan. Ya jangan kalau pakai string ini udah kalau udah terbiasa aja sih.
cepet, cuman ya errornya nanti sih. Oke, selesai pengerjaan Selar. Ini kalau mau keluar dari plan-nya pencet ini. Oke, begini cara pengerjaannya, cukup simpel. Setelah itu sama saja main deck pengerjaannya. Setelah kalian ngerjain Selar tadi kan, ya sama aja. Mungkin mencari titik anunya ya, tinggal pakai disk aja ini. Ini ke sini, ini kan main deck gunakan. Terus ini kakinya helideck kalian gini. Setelah itu pokoknya kayak gitulah. Habis itu ini ke sini. Hmm, mana ya bagusnya ya? Ya kayak gitu. Oke, jadi sebelum kalian masuk ke main deck itu di sini ya. Plan ini main deck kalian ya. Nih. Oke, ini main deck kalian nanti kerjanya di sini sama saja pengerjaan seperti Selar. Main girder kalian ada berapa, anu kalian ada berapa, pokoknya gitu aja, dikerjakan aja. Mungkin cukup ya untuk pengerjaan Selar. Saya harap kalian bisa secepat itu soalnya ini sumpah SACS ini ya kalau udah terbiasa sih memang gampang sih. Kayak nggak rumit lah kalau diajarin betul-betul. Lagi aku kan yang udah terbiasa ini harusnya nggak terlalu rumit. Mungkin ini aja sih aku ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas ketelatan saya ya di upload video ini. Banyaklah yang masalah yang saya hadapi. Semoga aja berakhir dengan cepat. Jadi terima kasih semuanya. Maaf juga tadi ada nge-lag-nya di laptop saya. Oke, jangan lupa di-save.